Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, apa kabar? Maha damang? Saya alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin di Majelis Ta'lim Al-Itqan ini. Dan kepada Allah Ta'ala semata kita bersyukur, kita ucapkan segala puja dan puji. Semoga nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita kian hari kian bertambah, dan pada gilirannya saat kita harus meninggalkan dunia fana ini, mudah-mudahan kita dalam puncak keimanan dan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini tema kita menyingkap tabir mulkan jabriyah melalui peristiwa global. Kira-kira gambar yang ada di layar ini sosok siapa ya? Siapa? Fir'aun ya. Dari mana Ibu tahu? Tebak-tebak manggis ya? Ya, oh karena ada piramidnya ya. Ya betul. Jadi piramid yang terkenal yang berjajar 3 itu memang itu khas menggambarkan negeri Mesir ya, khususnya satu areal di Mesir yang bernama wilayah Giza, bukan Gaza ya, Giza. Giza itu tempat adanya 3 piramid yang menggambarkan masa Mesir zaman kuno dahulu kala, yaitu zaman Fir'aun. Dan perlu diingat bahwa sosok Fir'aun ini sebenarnya bukan satu orang ya, tapi dia dinasti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ada beberapa sosok begitu. Dan yang berhadap-hadapan dengan Nabi Musa alaihissalam menurut penelitian para ahli sejarah adalah Fir'aun yang bernama Ramses kedua. Ramses kedua ya. Nah jadi Fir'aun itu gelar Raja Mesir gitu ya. Yang punya gelar itu lebih dari satu orang. Sebagaimana juga kita mengenal istilah Al-Mahdi ya. Al-Mahdi itu gelar, dan mereka-mereka yang nantinya maupun yang telah lalu menjalankan pemerintahan dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah, mengikuti cara kenabian, mereka itu bergelar Al-Mahdi, dan jumlahnya kan lebih dari satu orang. Jadi ada istilah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk sesudahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mahdi itu gelar, yang mempunyai gelar Al-Mahdi bukan satu orang, tapi Al-Mahdi yang The Al-Mahdi ya, itu Muhammad ibnu Abdullah.
yang kelak muncul di fase kelima nanti insya Allah. Nah, Fir'aun itu gelar, banyak yang bergelar Fir'aun, Raja Mesir itu, tapi Fir'aun yang berhadap-hadapan dan akhirnya Allah tenggelamkan di Laut Merah, dia berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, adalah Ramses kedua ya. Nah, kita mengambil sosok Fir'aun sebagai gambar pada kesempatan kali ini karena pembicaraan kita tentang Mulkan Jabriyah, yang mana Mulkan Jabriyah artinya para penguasa yang memaksakan kehendak mereka ya. Dan kalau kita bicara sejarah, tidak ada penguasa yang lebih, katakanlah, sempurna dalam memaksakan kehendak selain dari Fir'aun. Dan Fir'aun ini sedemikian merasa dirinya berkuasa sampai mengeluarkan pernyataan, deklarasi, kalimat batil yang berbunyi ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Artinya dia bicara itu kepada rakyatnya, rakyat Mesir, saking dia merasa dirinya itu begitu berkuasa ya. Dan istilah Jabri itu berasal dari kata Jabbar, sedangkan salah satu nama Allah Ta'ala, Asma'ul Husna Allah adalah Al-Jabbar. Tahu ya, ibu-ibu pernah dengar ya? Jadi kalau kita lihat surat Al-Hasyr, ayat-ayat akhir, itu ada ayat bunyinya huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikal quddus as-salamal mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Nah, jadi Al-Jabbar itu salah satu Asma'ul Husna Allah, salah satu nama-nama baik Allah. Apa artinya Al-Jabbar? Siapa yang tahu? Yang maha memaksa ya. Jadi Allah itu Al-Jabbar, yang maha memaksa. Jika Allah sudah punya kehendak tertentu, maka kehendak itu pasti terlaksana karena Allah punya kesanggupan memaksakan kehendaknya. Dan wajar kalau Allah itu maha memaksa karena Allah itu Al-Qadir. Al-Qadir artinya yang maha berkuasa ya. Nah, tapi kalau ada manusia kemudian, ya alhamdulillah, manusia kemudian punya posisi sebagai pemimpin, tetapi merasa dirinya kalau punya keinginan wajib terlaksana, memaksakan, berarti dia seolah-olah ingin menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, jadi ini mukaddimah kita ya. Nah, pembicaraan kita ini akan menyangkut beberapa pembahasan. Saya tidak jamin kalau hari ini selesai semuanya ya, jadi sudah saya kasih disclaimer dulu nih, bisa jadi pembicaraan kita tidak kelar hari ini. Ada 6 yang akan kita bicarakan. Yang pertama, fase-fase pemerintahan dalam sejarah Islam. Yang kedua, fase Mulkan Jabriyah. Yang ketiga, keruntuhan kepemimpinan yang terpusat. Yang keempat, karakteristik pemerintahan Mulkan Jabriyah. Yang kelima, peranan ribat melawan penindasan. Dan yang keenam, persiapan intervensi ilahi dan pembaruan ya. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan kita ini sumbernya kita ambil dari sebuah buku yang relatif baru terbit ya di di tahun ini, tahun 2025 ya. Bukunya seperti ini, Bu. Nah, ini judulnya Al-Mahdi Khilafat Baitul Maqdis. Jadi Al-Mahdi, kekhalifahan yang berpusat di Baitul Maqdis ya. Ada keterangan tambahan Prophetic Governance and the Restoration of Justice, yang artinya pemerintahan nabawi, pemerintahan yang mengikuti cara Nabi, dan restorasi atau pemulihan kembali keadilan di muka bumi ya. Penulis dari buku ini bernama Syekh Karim Abu Zaid
orang Mesir, tetapi beliau sudah tinggal lama di Amerika, ya. Dan beliau menulis buku ini dalam bahasa Inggris, ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pembicaraan pertama, fase-fase pemerintahan dalam sejarah Islam. Dan ini adalah hadis yang sangat sering saya angkat, dan menurut hemat saya hadis ini sepatutnya kita semua benar-benar kenal dengan hadis ini, benar-benar faham dengan hadis ini, bahkan syukur-syukur kalau mampu menghafalkannya. Kenapa? Karena hadis ini sebenarnya sangat membantu kita untuk memahami keadaan kita sekarang. Jadi dalam hadis ini bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwatu fiikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Artinya, kalian umat Islam akan mengalami fase pemerintahan kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase itu pun berlalu. Fase kenabian. Jadi fase kenabian itu fase pemerintahan yang paling awal dialami oleh generasi awal umat Islam, para sahabat. Disebut dengan an-nubuwah, fase kenabian. Berarti pada fase kenabian siapa yang menjadi pemimpin? Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya pastinya pemerintahan itu adalah pemerintahan yang terbaik. Karena yang memimpin langsung manusia terbaik, ya kan? Manusia yang Allah gelari dalam surat Al-Ahzab dengan gelar uswatun hasanah, suri tauladan, ya, bagi kaum beriman. Dan memang betul Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang patut diteladani dalam segala hal. Jadi Nabi kita itu tidak seperti sosok lainnya. Kalau Nabi kita ini dari semua aspek kehidupan itu layak dijadikan teladan. Sedemikian rupa, ya, istimewanya Nabi kita, sampai ada seorang penulis barat, Kristen, bukan Muslim, menulis buku, mengadakan penelitian, lalu menulis buku dengan judul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Ternyata dari hasil penelitian dia, tokoh yang paling pertama memberikan pengaruh terbesar kepada dunia bernama Muhammad ibnu Abdullah, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika buku ini terbit, ya, si penulis yang bernama Michael Hart ini diserang oleh sesama orang barat, sesama orang Kristen. Kenapa? Karena dia meletakkan Nabi Muhammad pada urutan pertama, sedangkan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, dia letakkan di urutan ketiga. Ya. Nah, tapi dia bantah, dia berikan pembelaan. Dia bilang, kenapa saya meletakkan Muhammad pada urutan pertama? Karena setelah saya pelajari, dialah satu-satunya sosok yang sukses sebagai pemimpin keduniaan maupun pemimpin keagamaan. Sementara sosok-sosok lain mungkin dia istimewa sebagai pemimpin agama, tapi tidak serta-merta pemimpin dunia yang istimewa. Atau ada yang menjadi pemimpin dunia yang istimewa, tapi pemimpin agamanya nggak istimewa, begitu, ya. Nah, sementara Muhammad, kata dia, dari keseluruhan aspek hidupnya semuanya istimewa. Ini orang kafir yang bicara, ya, masya Allah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, fase pemerintahan kenabian sudah barang tentu sudah berlalu, ya, sudah berlalu dia, dan dia tidak berlangsung lama. Nabi memimpin atau menjadi nabi hanya 23 tahun, diangkat oleh Allah sebagai nabi pada usia 40 tahun, usia wafatnya usia 63, jadi cuma 23 tahun. Itu pun 23 tahun Nabi benar-benar memimpin sebagai sosok pemimpin yang secara terbuka
mampu mengerahkan masyarakat itu hanya setelah hijrah ke Madinah kan. Sewaktu di Mekah kan Nabi, ya oke lah, Nabi jadi pemimpin para sahabat, tapi bukan pemimpin masyarakat di Mekah. Di Mekah itu yang jadi pemimpin kaum musyrikin kafir Quraisy kan. Gitu. Jadi Nabi dan para sahabat bahkan di Mekah itu mengalami penganiayaan, penzoliman, ya. Barulah setelah hijrah ke Madinah, Nabi itu benar-benar menjadi pemimpin yang terang-terangan di tengah masyarakat, memimpin masyarakatnya yang bukan saja kaum muslimin para sahabat, tapi ada bangsa Yahudinya, ada bangsa Nasraninya, ada kaum musyrikinnya di Madinah, semuanya tunduk pada kepemimpinan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti Nabi benar-benar menjadi pemimpin pemerintahan kenabian itu 10 tahun saja. Ya, 10 tahun saja. Gitu. Kalau pakai hitungan negeri Konoha cuma 2 periode. Ya kan? Terus ada orang pengen lebih dari 2 periode, ya kan? Karena mungkin merasa dirinya lebih dari Nabi gitu, ya. Tapi yang nggak usah diomongin lah. Jadi bau kita punya majelis, ya. Sepakat Bu, kita nggak usah omongin Bu. Sepakat ya? Nggak enak gitu, majelis kita udah wangi-wangi, bau surga, tiba-tiba kerasukan ini apa namanya? Adalah. Oke. Setelah itu kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah, fatakunu masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha." Kemudian datang pemerintahan khilafah 'ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai, yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase kedua itu pun berlalu. Nah, fase kedua, sejarah mencatat umat Islam setelah Nabi wafat dipimpin oleh sahabat-sahabat dekat beliau, ya, yang mana sahabat-sahabat dekat ini semuanya sudah diberikan kabar gembira oleh Rasul bahwa mereka akan menjadi ahlul jannah, akan menjadi penghuni surga. Dan jumlah mereka 5 orang, ya. 2 orang sahabat dekat sekaligus mertuanya, 2 orang sahabat dekat sekaligus menantunya, dan 1 orang adalah cucunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhai keseluruhannya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kebanyakan umat Islam kalau bicara tentang Khulafa ar-Rasyidin, mereka sering disebut Khulafa ar-Rasyidin, ya, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah, itu taunya 4 aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kan gitu. Nah, lalu kenapa kita memasukkan Al-Hasan? Karena Nabi sebelum wafat sudah pernah mengatakan, sesudah aku akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman wa ba'da dzalika al-muluk. Sesudah aku akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu kerajaan-kerajaan. Nah, kalau kita menghitung kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruhnya dihitung berapa jangka waktunya, ternyata nggak bulat 29,5 tahun atau 29 tahun 6 bulan. Padahal Nabi bilang 30 tahun kan? Nah, tapi begitu kita pelajari kepemimpinan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau memimpin persis 6 bulan. Berarti beliau masuk kan ke dalam Khulafa ar-Rasyidin, begitu, ya. Dan Hasan bin Ali memimpin sangat singkat. Kenapa? Karena sewaktu beliau menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menerima kondisi umat yang sedang terbelah. Waktu itu umat sedang terbelah antara sebagian besar mengikuti Ali bin Abi Thalib, sebagian mengikuti Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Loh, kenapa? Ada masalah apa antara Muawiyah dengan Ali? Ceritanya panjang. Ya, intinya sewaktu Utsman ibn Affan menjadi khalifah,
Utsman bin Affan tadi khalifah keberapa? Ketiga ya. Beliau itu di tengah-tengah kepemimpinan beliau, setelah 6 tahun beliau memimpin lama, 12 tahun. 6 tahun pertama stabil, tapi 6 tahun berikutnya banyak masalah. Ya, mulai banyak masalah. Nah, masalah ini diantaranya ditimbulkan oleh sosok yang merupakan berasal dari Yaman. Sosok ini orang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini tinggal di Kufah. Kufah itu di Irak. Dan dia penyebar luas hoax, berita hoax. Nah, berita hoax pertama yang dia sebarluaskan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW waktu masih hidup pernah menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa jika aku meninggal, engkau penggantiku. Padahal ini nggak pernah ada. Ini bukan fakta. Ini cerita karangan dia. Oke? Nah, dia sebarluaskan itu. Nah, orang-orang ada yang percaya dan yang tidak percaya. Nah, mereka-mereka yang percaya ini sama dia diganggu lagi. Dia bilang, ingatkah kalian sewaktu Nabi wafat, siapa pengganti Nabi? Umar bin Khattab. Nah, berarti Umar bin Khattab khianat. Mestinya kan diserahkan kepada Ali, kan Nabi bilang wasiatnya kepada Ali. Umar bin Khattab jadi khalifah. Berarti Umar bin Khattab merampas haknya Ali menjadi khalifah. Artinya Umar bin Khattab tuh kafir. Begitu. Abu Bakar. Maaf, kok Umar bin Khattab? Abu Bakar ya, Abu Bakar. Jadi pengganti Nabi kan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini berarti merampas haknya Ali. Terus Abu Bakar wafat, siapa pengganti Abu Bakar? Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab khianat, kafir, merampas haknya Ali. Begitu Umar wafat, siapa sekarang yang jadi khalifah? Utsman bin Affan. Berarti dia juga khianat. Mari kita kepung rumahnya Utsman. Kan begitu dalam sejarahnya. Rumahnya khalifah Utsman bin Affan dikepung oleh para pengacau ini selama beberapa puluh hari. Ada 20-an hari lebih ya. Dan ujung-ujungnya mereka akhirnya merangsek masuk ke dalam rumahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sedang tilawah Al-Quran, dibantai, syahid insyaallah ya. Dan Masya Allah ya, ada riwayat menjelaskan malam harinya setelah sekian hari rumahnya dikepung, malam harinya, malam terakhir, Utsman bin Affan tuh mimpi berjumpa dengan Rasul, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Terus kata Nabi, wahai Utsman, esok hari engkau akan berbuka puasa bersama kami ya. Jadi Utsman saum sunnah ketika dia dibantai. Nah, ternyata hari itu dia menemui kematiannya dan berkumpullah ya, iftarnya bersama dengan Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Nah, jadi wafatlah Utsman, syahid ya. Nah, sahabat-sahabat yang senior yang memang menjadi ahlul halli wal aqd atau ahli syura itu langsung berpikir siapa yang paling pantas menggantikan Utsman. Langsung mereka datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib dan meminta Ali untuk menjadi khalifah, untuk dibaiat. Ali menolak. Kata Ali, kalaupun kalian memaksa aku menjadi khalifah, mau dibaiat, syaratnya hendaknya terbuka di depan umum di masjid gitu. Akhirnya dibawa ke masjid dan ternyata umat banyak yang mendukung, maka dia langsung dibaiat jadi khalifah. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan sosok yang berasal dari qabilah Bani Umayyah ya, Bani Umayyah. Nah, sehingga salah satu sosok yang sangat sedih sekali adalah namanya Muawiyah. Muawiyah ini satu qabilah dengan Utsman. Muawiyah waktu itu jadi gubernur di Syam, di Damaskus ya. Nah, dia langsung datang ke Madinah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib dan langsung mengajukan permohonan agar segera melakukan ya penangkapan para pembunuh Utsman dan pengadilan mereka. Ngeri. Ya kan? Tapi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memandang ada urusan lain yang lebih penting untuk didahulukan. Apa itu? Menjaga kestabilan masyarakat.
kestabilan umat. Ya, karena sudah mulai terjadi kekacauan kan? Ya. Nah, maka Ali bin Abi Thalib bukan tidak mau mengurus mereka, para pengacau, para pembunuh Utsman. Cuma Ali bin Abi Thalib memandang ada urusan yang lebih penting harus didahulukan. Nah, ini nggak diterima sama Muawiyah. Akhirnya terjadilah keributan antara kelompok Muawiyah dengan Ali yang dikenal dengan Perang Siffin, ya. Dan Perang Siffin itu berakhir, kemudian Ali tetap berada pada posisi sebagai khalifah. Tapi dari Perang Siffin itu muncul satu kelompok sempalan yang namanya Al-Khawarij. Ya, kelompok Khawarij. Khawarij itu asal katanya dari kata khuruj, keluar. Keluar dari apa? Keluar dari barisan kaum muslimin. Jadi Khawarij ini sebagian besar dari barisannya Ali bin Abi Thalib, tapi sebagian kecil ada juga dari barisannya Muawiyah. Nah, mereka ini keluar dari barisan baik Muawiyah maupun Ali sambil kemudian mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah. Dan bahkan di antara mereka diam-diam bikin daftar hitam orang-orang yang pantas dibunuh sama mereka. Salah satunya bernama Ali bin Abi Thalib. Dan berhasil mereka bunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh seorang tokoh Khawarij, ya. Nah, begitu Ali wafat, digantikan oleh Hasan, ya. Maka Hasan berusaha untuk menyatukan, ya, dua kelompok yang sudah mengalami luka karena perpecahan ini. Nah, ternyata Hasan merasa dirinya tidak sanggup. Setelah 6 bulan berusaha, akhirnya dia memutuskan lebih baik dia mengundurkan diri. Dia serahkan kepada Muawiyah, ya. Dan begitu dia serahkan kepada Muawiyah, ternyata umat menyatu. Ngerti? Dan itu dikenal dalam sejarah dengan peristiwa Amul Jamaah. Tahun umat Islam berjamaah kembali, menyatu kembali yang tadinya terpecah menjadi dua kelompok besar. Ya. Dan hal ini ternyata sudah diucapkan oleh Nabi, sudah dinubuahkan oleh Nabi sewaktu Nabi masih hidup. Jadi ceritanya, suatu ketika Nabi sedang memberikan tausiah di hadapan para sahabat di Masjid Nabawi. Anda tahu kan, tempat Nabi kalau ngasih khutbah atau tausiah itu kan ada tangganya naik ke atas gitu ya. Jadi tinggi gitu. Nah, Nabi sedang ngasih tausiah, cucunya muncul, masih kecil, umurnya sekitar 5-6 tahun, namanya Hasan bin Ali. Dia masuk ke dalam masjid pakai gamis kepanjangan. Ya. Akhirnya ke apa? Ini selalu saya ragu nih istilahnya. Kebelibet, keserimpet, ya kan? Pokoknya gitu deh, ya. Dia nginjek sendiri gamisnya sampai dia jatuh. Nah, begitu jatuh, datuknya, kakeknya langsung turun, ngangkat, dibawa ke atas lagi, terus dia lanjutkan tausiahnya. Tapi dia bilang begini, waladi hadza, anakku ini, maksudnya anak keturunanku ini, sayyidun, dia seorang pemimpin. Dan dia akan menjadi sebab dua kelompok umat Islam yang tadinya berpecah menyatu. Masya Allah, ya. Jadi Nabi sudah bilang beberapa waktu sebelumnya bahwa Hasan akan bernasib demikian. Paham ya? Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pemerintahan khilafah al-minhajun nubuwah berlangsung 30 tahun sudah selesai. Terus kata Nabi selanjutnya, summa takunu mulkan 'addan fayakunu masyaallahu an yakuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Selanjutnya kemudian datanglah pemerintahan raja-raja yang menggigit, mulkan 'addan. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, fase ketiga itu pun berlalu. Fase raja-raja menggigit. Nah, fase raja-raja menggigit ini kalau kita buka sejarah, lembaran sejarah, adalah fase di mana umat Islam punya pemimpin yang menggigit Al-Quran dan Sunnah. Artinya masih ada kebaikan di dalamnya. Dan mereka ini tidak bisa lagi disebut khalifah. Kenapa? Karena Nabi tidak menggunakan istilah khalifah, bahkan Nabi menggunakan istilah raja-raja. Nah, kenapa Nabi menggunakan istilah raja? Karena pola suksesi pergantian pemimpin di fase ketiga ini meniru cara kerajaan. Ya, kalau cara kerajaan gimana?
Ya, waris mewarisi, turun temurun, begitu ya. Makanya waktu Muawiyah menerima kepemimpinan dari Hasan tadi ya, Muawiyah itu masih memimpin saja, sudah mulai mengumumkan bahwa anaknya yang bernama Yazid, ya, Yazid bin Muawiyah, itu putra mahkota. Kalau dia meninggal, penggantinya dia, Yazid ini. Ini kan sebuah cara yang nggak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak pernah dicontohkan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat senior yang masih hidup waktu itu, langsung mendatangi Muawiyah dan langsung menyindir dia dengan kalimat ahlan wa sahlan ya malik, selamat datang wahai raja. Nah, gitu ya kan, dia nyindir gitu ya kan. Ini nggak ada nih contohnya dari sahabat-sahabat terdahulu, para khulafaur rasyidin gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, fase ketiga adalah fase di mana umat Islam masih punya kebaikan karena apa? Pemimpin tertingginya menggigit Quran Sunnah. Cuma sudah tidak lagi bisa disebut khilafah. Ya. Dan memang fase ketiga ini fase yang lama sekali berlangsungnya. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Berapa tahun tuh? 1302 tahun Hijriah. 13 abad. Silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam mewarnai panggung sejarah. Ya. Tetapi dari sekian banyak kerajaan Islam itu 3 yang menonjol: kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, dan kerajaan keluarga besar Daulah Utsmani, Turki. Begitu, ya. Nah, itu berlangsung ribuan tahun. Nah, sampailah tahun 1342 1924 Masehi terjadi peralihan fase berikutnya. Tsumma takunu mulkan jabriyah fatakunu masyaallahu an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Kemudian datanglah fase pemerintahan ya, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya ya. Dan itulah fase di mana kita hidup sekarang. Ya, Bapak dan Ibu, kita semua ini sedang menjalani fase keempat. Ya. Fase para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ibu-ibu merasa selama ini kok kayaknya pemimpin nggak ada yang nyenengin gitu, ya kan? Nggak ada yang bikin tenang, nggak ada yang bikin sejahtera rakyat gitu kan? Nggak usah heran. Ya, Nabi sudah bilang kok, fase ini fase penguasanya pada doyan memaksakan kehendak. Begitu. Ya. Jadi nggak usah pusing gitu, nggak usah bingung gitu. Justru yang harus bingung, udah tahu kayak gini masih juga nyuruh kita taat, masih juga nyuruh kita jangan protes, jangan kritik gitu, karena dia waliul amri gitu, dia datang dari Tuhan gitu. Ya. Ada kan yang pikirannya begitu? Ada nggak? Ada ya yang pikirannya kayak gitu. Perlu disebut kelompoknya? Nggak usah ya. Ya. Malah kita doakan mudah-mudahan suatu ketika mereka akhirnya taubat ya. Karena makin hari makin kelihatan kan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, fase keempat ini fase di mana bahkan umat Islam sudah tidak punya lagi pemimpin yang bisa dijadikan tempat bernaung. Jadi waktu di fase ketiga, fase mulkan adon, raja-raja menggigit, sekalipun mereka bukan khalifah, tapi raja-raja, tapi karena mereka menggigit Quran dan Sunnah, setidak-tidaknya umat masih bisa, katakanlah, bernaung di bawah perlindungannya. Contohnya, Daulah Utsmani Turki misalnya. Daulah Utsmani Turki itu, waktu memimpin, wilayah kepemimpinan itu luas sekali. Membentang dari barat di Maroko sampai timur di Maroke. Ya, itu wilayah kepemimpinan Daulah Utsmani itu. Dan kalau masih nggak percaya juga, silahkan belajar sejarah Indonesia. Di sejarah Indonesia itu pernah dulu di wilayah Sumatera bagian utara ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Samudra Pasai, yang meliputi wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Nah, wilayah itu wilayah yang paling sulit dikuasai sama penjajah. Kalau wilayah-wilayah sebelah yang lainnya itu
penjajah agak mudah masuk. Tapi wilayah situ tuh pertahanannya perlawanannya kuat sekali. Nah, suatu ketika datang kabar bahwa kapal-kapal Portugis mau menyerang. Maka pihak kerajaan Samudra Pasai kirim surat ke Turki, pusat negara waktu itu. Ya kan? Minta tolong kirim bala bantuan untuk menghalau kapal-kapal kafir ini. Maka dikirim armada dari Turki. Ya, Masya Allah. Jadi itu menunjukkan ketika dulu sekalipun bukan khilafah tapi kerajaan, ya kan, ya umat masih punya tempat bernaung, istilahnya begitu. Nah, tahun 1924 Allah takdirkan tempat bernaung itu akhirnya bubar. Ya, bubar. Ya. Jadi kalau ibaratnya dulu tuh rumah besar umat Islam, rumah besarnya runtuh. Ya, namanya orang biar bagaimanapun harus tetap punya tempat bernaung kan, karena nggak punya rumah permanen, ya terpaksa bangun bedeng-bedeng sederhana gitu. Yang penting ada tempat bernaung lah gitu kan. Maka mulailah berdiri bedeng-bedeng kecil, bedeng Maroko, bedeng Mesir, ya kan, bedeng Pakistan, bedeng Indonesia gitu ya. Gitu. Tapi udah bukan rumah lagi. Kalau rumah kan gede tadi kan, membentang dari Maroko sampai Merauke. Nah, sayangnya mulai lupa bahwa lagi tinggal di bedeng. Terus teriak-teriak, bedeng harga mati. Gitu, ya kan? Dikirain bedeng udah mantep banget gitu, ya kan? Ya. Ngerti ibu-ibu? Ngerti ya, yang ngerti-ngerti alhamdulillah, yang belum ngerti tanya sama yang ngerti. Nah, jadi fase keempat ini biar bagaimanapun pahitnya dia fase keempat ini, ya. Tapi kata Nabi dia bukan fase terakhir. Masih ada satu fase lagi yang akan kita jelang. Dan karenanya kita baca bagian terakhir kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah tsumma sakata." Kemudian akan datang kembali pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti atau yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Kemudian Nabi diam. Nah, kemudian Nabi diam, pertanda sampai di situlah ujung akhir perjalanan ya umat Islam. Tidak lama setelah itu dunia berakhir. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bikinkan semacam skemanya, skema sederhananya seperti ini. Ya, dengan ya fase demi fase ada di sini ya. Dan garis putih putus-putus ini menggambarkan jatuh bangunnya umat ini, naik turunnya kondisi umat ini ya. Dan kalau kita lihat di fase pertama umat ini ya berjaya selama 10 tahun dipimpin Nabi Muhammad SAW langsung, kemudian berjaya selama 30 tahun dipimpin para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan, kemudian masih berjaya selama 1302 tahun di bawah kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam Umayyah, Abu Abbasiyah dan Utsmani ya. Tapi kemudian memasuki fase keempat kita meluncur ke bawah melewati garis merah ya. Nah, kita sekarang berada di posisi di bawah ini ya, umat Islam kalah, bahkan kita mengekor kepada kaum kafir barat yang sedang Allah izinkan memimpin dunia sekarang. Kaum kafir barat berarti siapa? Yahudi, Nasrani, khususnya Yahudi ya. Nah, tapi alhamdulillah kita berkeyakinan kuat berdasarkan hadis tadi bahwa fase keempat ini akan diikuti dengan fase kelima di mana kita akan menanjak kembali ya. Menanjak kembali, menggeliat umat Islam menuju kejayaan dan kepemimpinan. Begitu. Ya. Baik. Nah, jadi fase mulkan jabriyah ini, pemerintahan para penguasa yang memaksakan kehendak ini ditandai dengan satu perpecahan yang mendalam di tubuh umat Islam. Ya, ya bagaimana nggak pecah? Kita kemudian hidup di bedeng-bedeng masing-masing dan akhirnya bangga dengan bedengnya masing-masing. Ya. Yang kedua, dominasi politik eksternal. Jadi politik dari negara luar kaum muslimin itu mendominasi, dan masing-masing negeri kaum muslimin itu seperti mencari cantolan politik eksternalnya.
Karena nggak pede, memimpin tuh nggak pede. Apalagi kemudian dunia sekarang menawarkan lebih dari satu kutub. Ada kutub barat, ada kutub timur. Ya, kubu barat, kubu timur. Ada kubu timur itu Rusia, Cina, ya. Kubu barat ada Amerika, Eropa, Israel, ya, Zionis, begitu. Nah, ada negeri-negeri muslim tertentu condongnya ke timur. Baik timurnya Rusia maupun timurnya Cina. Ada yang condongnya ke barat, ya, baik Amerika maupun Eropa maupun Zionis, begitu, ya. Nah, ada lagi negeri yang menyatakan nggak kesini nggak kesana, tapi ternyata semuanya diambil, gitu. Ngakunya non blok, ya kan? Padahal udah diblokade habis-habisan. Yang ketiga, terkikisnya prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Ya, jadi pemerintahan yang ada itu pemerintahan yang makin lama makin nggak ada prinsip Islamnya di dalamnya. Begitu. Nah, periode ini merupakan penyimpangan yang jauh dari pemerintahan an-nubuwah, kenabian. Iya dong. Ya. Karena periode ini dibilang khilafah jelas bukan, dibilang kerajaan-kerajaan Islam sudah bukan, ya kan? Maka dia adalah pemerintahan yang jauh sekali dari nilai-nilai nabawi, nilai-nilai kenabian. Paham ya? Karena prioritas para penguasa tiran, ya penindas itu adalah mempertahankan kekuasaannya dan menjalin aliansi persekutuan dengan kekuatan asing alias musuh, bukan mengutamakan kesejahteraan dan persatuan umat Islam. Begitu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, keruntuhan kepemimpinan yang terpusat. Jatuhnya pemerintahan Islam yang tidak sempurna selama fase awal pemerintahan Mulkan Adon, raja-raja menggigit, serta dinasti-dinasti atau imarah yang saling bertikai menyebabkan hilangnya kepemimpinan pusat yang terpadu. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah harus dipahami juga bahwa ketika kerajaan Islam Bani Umayyah memimpin, itu cuma ada satu kepemimpinan. Ketika kerajaan Islam Bani Abbasiyah memimpin di Baghdad, jadi kalau tadi Umayyah di Damaskus, kemudian di Baghdad itu masih ada satu saja kepemimpinan Islam. Tapi menjelang runtuhnya Abbasiyah sudah mulai muncul lagi yang kecil-kecil, dinasti-dinasti. Ada dinasti Ayyubiyah, ada dinasti Seljuk, ya, ada dinasti Mamluk, ya. Walaupun semuanya masing-masing dinasti itu tetap berusaha berpegang pada Quran dan Sunnah. Cuma masalahnya kan sudah nggak terpusat lagi kepemimpinan, ngerti? Sudah terpecah-pecah lagi gitu, kecil-kecil, ya. Nah, ketika muncul Daulah Utsmani, mulai ada upaya untuk menyatukan lagi semuanya, ya. Nah, fragmentasi itu artinya perpecahan, membuka peluang bagi kekuatan Barat untuk mengeksploitasi, terutama setelah jatuhnya Daulah Utsmani tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Dan strategi Barat selama periode ini, ya, ada 4. Ya, pertama, membagi-bagi warisan wilayah Daulah Utsmani menjadi negara-negara yang terpecah belah. Ya. Perjanjian Sykes-Picot ini nama 2 orang, Pak. Sykes itu orang Inggris, Picot itu orang Prancis. Jadi mereka berdua bikin perjanjian yang dalam perjanjian itu mereka membagi-bagi negeri muslimin yang tadinya di bawah Kesultanan Utsmani Turki, dibagi-bagi kepada negara-negara Barat yang dianggap menang Perang Dunia Pertama. Jadi kalau kita belajar sejarah, ada Perang Dunia Pertama, itu perang di mana satu pihak itu Barat, sekutu istilahnya, itu ada Inggris, ada Prancis, ada Itali, ada Rusia, itu semua jadi satu kesatuan tuh. Lawan siapa? Lawan Jerman yang bersekutu dengan Kesultanan Utsmani Turki. Qadarullah dalam Perang Dunia Pertama itu, pihak yang menang itu adalah pihak sekutu Barat itu. Pihak yang kalah adalah Jerman dan Utsmani. Nah, jadi menurut aturan dunianya, pihak yang menang berhak untuk
membagi-bagi wilayah pihak yang kalah kayak bagi-bagi potong-potong kue, dibagi-bagi gitu ya. Maka muncullah peta baru dunia ya. Ini salah satu contohnya ini ya, wilayah di Timur Tengah ya, yang mencakup wilayah Syam, wilayah Saudi Arabia ya kan, wilayah Turki ya kan, dibagi-bagi. Ini ada yang warnanya hijau kereng nih. Hijau kereng ini wilayah Itali. Ya, dibagi ke kontrol Itali. Yang warnanya hijau muda itu di bawah pengaruh Itali. Jadi ada yang kontrol Itali, ada yang pengaruh Itali. Yang warnanya biru kereng ya kan, ini di bawah kontrol Prancis. Yang warnanya biru muda di bawah pengaruh Prancis. Nah, wilayah Prancis ini mencakup sebagian Turki dan sebagian Lebanon dan sebagian Suriah. Lalu yang warnanya merah ya, itu kontrolnya Inggris. Merah jambu pengaruh Inggris. Sedangkan yang warnanya kuning itu kontrolnya Rusia. Ya, wilayah Azerbaijan itu, Azerbaijan ya. Sementara yang warnanya ungu itu kontrol dunia internasional gitu. Walaupun hakikatnya karena ini mencakup wilayah Palestina ya kan, hakikatnya Inggris yang megang. Nah, jadi perjanjian Sykes-Picot ini membagi wilayah Muslim menjadi negara bangsa atau nation state artifisial buatan, masing-masing dengan pemimpin penguasa yang tunduk kepada kekuatan Barat. Terus yang kedua, strategi mereka apa? Penunjukan penguasa tirani. Para pemimpin penguasa ini yang seringkali ditunjuk dan diangkat oleh otoritas kolonial penjajah, memandang persatuan dan pemerintahan Islam sebagai ancaman eksistensial terhadap otonomi dan kekuasaan mereka. Contohnya Suriah misalnya. Suriah kan di bawah Prancis tuh, ya. Nah, ketika Prancis akhirnya akan meninggalkan Suriah, ceritanya ngasih hak kemerdekaannya lah gitu ya. Itu mereka pelajari dulu rakyat Suriah itu bagaimana demografinya. Ternyata rakyat Suriah itu 85% Sunni. 15% macam-macam. Ada Syiah, ada Kristen, ada Druze, dan Syiah pun terbagi-bagi lagi. Ada Syiah yang ekstrim, ya kan? Ada Syiah yang nggak terlalu ekstrim, ya kan? Nah, mereka pilihlah pemimpin Suriah dari kalangan Syiah yang ekstrim, yaitu keluarganya Assad itu. Kita tahu ya. Supaya apa? Supaya meninggalkan kekacauan di negeri itu. Gitu. Dan jangan Anda pikir cuman di wilayah sana yang dilakukan hal seperti itu, Pak. Di wilayah yang jauh dari situ juga. Contohnya adalah negeri yang kita kenal dengan sebutan sederhananya Konoha. Ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah Konoha, ya, Anda akan temukan yang jadi pemimpin pertama kan inisialnya BK, ya kan? Gak usah kita sebut namanya ya. Nanti kupingnya menyala lagi padahal udah liang lahat. Gitu. Ya. Tahu kan BK? Yang tahu, yang belum tahu nanya sama yang tahu. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda pelajari riwayat hidup BK, sekarang kan dielulukan gitu kan? Dielulukan, dipuji-puji, diagung-agungkan gitu kan, kalimat-kalimatnya, pernyataan-pernyataan sering dikutip gitu ya. Padahal dia siapa? Ya. Saya dari dulu tuh penasaran, kan ada istilah BK dibuang ya kan sama penjajah. Dibuang ke Digul ya kan, dibuang ke Bengkulu gitu kan. Dia dibuang kan beberapa tempat kan. Nah, saya pernah tugas dakwah di Bengkulu. Selesai perjalanan tugas saya, akhirnya ada waktu diajak jalan-jalan sama warga setempat. Diajaklah jalan-jalan ngelihat tempat dibuangnya BK. Begitu saya lihat, pertama di tepi pantai, kedua kayak villa gitu, kan keren banget. Berarti ini bukan dibuang dalam pengertian dizolimi, tidak, tapi dibuang dalam pengertian digarap gitu loh, ya kan? Digarap, dipersiapkan. Makanya jadilah dia pemimpin yang mengumumkan, mendeklarasikan kemerdekaan, tapi teks proklamasinya kan aneh, nggak ada nama Allah sama sekali. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bla 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 bla. Ada Allah di situ? Nggak ada Allah sama sekali. Ini kan mengkhianati para
pejuang yang sudah ratusan tahun lawan Belanda, lawan Portugis, lawan Inggris, lawan Jepang, ya kan? Yang semuanya berjuang teriak Allahu Akbar. Dan nggak berhenti di situ, nggak hanya tanggal 17 bulan 845 masalahnya. Sehari sesudahnya masalah lagi. Dimana katanya muncul seorang opsir Jepang, entah siapa namanya, Ajinomoto kali ya kan? Yang menuntut kalau 7 kata yang ada kata syariat Islam yang nggak dihapus, wilayah timur bakal memisahkan diri. Begitu. Akhirnya dicoretlah kata syariat Islam itu. Ingat Bu kisah itu? Yang ingat, yang nggak ingat tanya sama yang ingat. Ya. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, strategi mereka penolakan terhadap prinsip-prinsip Islam. Jadi mengetahui bahwa fase pemerintahan berikutnya, fase dalam hadis tadi ya, kan fase sekarang ini mulkan jabriyah. Fase berikutnya nanti apa? Yang kelima? Tegaknya kembali khilafah, ya kan? Jadi mengetahui bahwa fase pemerintahan berikutnya yang dinubuahkan oleh Nabi SAW adalah tegaknya kembali pemerintahan khilafah, maka para penguasa ini secara aktif menekan gerakan-gerakan Islam, mempromosikan sekularisme, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan Islam. Begitu, ya. Nah, jadi karenanya seperti di negeri yang bernama Konoha itu, ya, itu istilah khilafah tuh kayak alergi gitu. Orang alergi kan dengan khilafah. Pemerintahan Islam, oh alergi orang. Gitu. Sudahlah, udah ribut dulu gara-gara ada DITI, gara-gara ada ini, ada itu gitu ya. Udahlah, itu masa lalu lah. Udah kita sekarang fine lah dengan situasi sekarang ini. Ya. Terus yang keempat, proksi Zionis. Proksi artinya kaki tangan. Ya. Variabel penting di era tirani ini, era mulkan jabriyah ini adalah berdirinya negara haram Zionis Israel di jantung umat Islam, di Palestina. Hal ini menciptakan perpecahan lebih lanjut di dalam tubuh umat Islam dan melahirkan rintangan permanen bagi persatuan umat dan penegakan kembali pemerintahan Islam. Penjajahan atas bumi Palestina menjadi titik fokus penindasan dengan kekuatan eksternal mendukung perluasan wilayah Zionis seraya menekan perjuangan umat Islam untuk merebut kembali wilayah tanah mereka dan mewujudkan kedaulatan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita menyadari bahwa hadis Nabi tentang fase-fase pemerintahan ini ujung akhirnya nanti akan tegak kembali khilafah. Bahkan kita sudah diberitahu sama Nabi, khilafah di akhir zaman nanti ibu kotanya adalah Baitul Maqdis. Ya, itulah sebabnya mereka dari jantung situ ya mereka bikin apa namanya bisul besar yang namanya negara haram Zionis Israel, karena mereka ingin menghalangi terwujudnya itu. Paham ya? Makanya alhamdulillah setelah berpuluh tahun mereka bercokol di sana, ternyata para warga Palestina dengan izin Allah mampu membangun kekuatan perlawanan, ya, yang dikenal dengan Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, singkatannya Hamas, ya. Dan Hamas ini benar-benar tumbuh dari rakyat. Bahkan kalau kita pelajari sejarahnya, Hamas itu muncul ketika pendirinya yang bernama Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, ya, itu mengawali kaderisasinya dari masjid ke masjid dengan mengumpulkan anak-anak kecil umur 8, 9, 10 tahun. Ya. Dan dia mengajarkan Al-Quran. Al-Quran yang diajarkan adalah kisah-kisah para nabi-nabi dulu melawan para penguasa zalim untuk menanamkan ruhul jihad. Ya, dan waktu dia mulai, ya, upayanya mewujudkan kelompok perlawanan terhadap Zionis Israel, itu dia ditertawakan oleh pejuang-pejuang Palestina lainnya. Syekh, kamu mau berbuat apa dengan anak-anak kecil begini? Apa yang bisa mereka lakukan? Tapi sama Syekh Ahmad Yasin disenyumin aja, sambil dia tidak berpikir esok hari, lusa, seminggu, 2 minggu, tidak, tapi dia berpikir puluhan tahun ke depan, ya. Dan memang terbukti
setelah 1987 ketika pertama kali dia membangun gerakan ini, anak-anak kecil yang dikumpulkan 8, 9, 10 tahun, ya, baru hanya dalam beberapa waktu saja sudah muncul intifadah pertama yang memang cuman menggunakan batu dan ketepel, ya kan? Tapi nggak lama setelah itu muncul intifadah kedua yang sudah mulai ada, ya, bentuk perlawanan yang lebih mengerikan. Apa itu? Mereka bikin bom-bom rakitan dan mereka masukin dalam ransel, dibawa sama anak muda, masuk ke dalam bus-bus Yahudi yang ada tentaranya, ya kan, dibom gitu sekaligus dengan dirinya, ya. Tapi kemudian yang lebih heboh lagi yang kemarin 2 tahun 2 hari yang dikenal dengan Ma'rakah Tufanul Aqsa, ya, perang Badai Al-Aqsa, yang bahkan menjadi sebuah fenomena mendunia, yang akhirnya masyarakat barat yang mayoritas non-muslim itu sekarang secara umum sudah berbalik. Tadinya selalu pro ke Israel dan selalu menganggap Palestina itu teroris, sekarang malah sudah menganggap negara Israel negara teroris dan Palestina itulah pihak yang pantas dibela. Di mana-mana sekarang teriakannya Free Palestine, begitu. Dan di mana-mana sekarang masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, ya kan, kalau ada orang ketahuan orang Israel datang ke kantinnya, ke kafetarianya, ke rumah makannya, diusir, ya, walaupun itu pada tataran akar rumput masyarakat, tapi penguasa-penguasanya masih dikendalikan oleh Zionis. Makanya sekarang di Amerika isu besar yang sedang heboh adalah pertentangan antara kelompok masyarakat Amerika yang berteriak America First dengan kelompok masyarakat Amerika yang berteriak Israel First. Jadi ada tuh masyarakat Amerika yang teriaknya Israel nomor 1 harus diutamakan, tapi masyarakat yang umum menganggap kenapa harus Israel? Amerika dong nomor 1 yang harus diutamakan. Nah, yang teriak Amerika nomor 1 ini sudah mulai benci dengan kalangan yang berteriak Israel nomor 1. Nah, kalangan yang teriak Israel nomor 1 kebanyakan pejabat, gitu. Kayak di Konoha, ya kan, oligarki nomor 1, gitu, ya kan. Enggak ada banjir, ya kan, itu mah di sosial media aja tuh digambarin mengerikan, ya kan. Enggak parah-parah amat, gitu, ya kan. Nah, jadi memang inilah dunia kita, ini dunia kita di fase keempat, ya, dunia yang sedang dikelola oleh para mulkan Jabriyah, begitulah, ya. Dan bahkan seperti sekarang kita dengar genosida tidak hanya terjadi di Palestina tapi juga di Sudan, kan. Nah, ternyata urut-urut kacang diperiksa-periksa, diteliti-teliti, ujung-ujungnya melibatkan mulkan Jabriyah dari negara Arab, ya, yaitu dari negara UAE, ya kan, United Arab Emirates, yang pimpinannya inisialnya MBZ, yang kalau Anda pergi ke Bandung kadang-kadang Anda lindes tuh jalannya, jalan MBZ, jalan layang MBZ, ya kan. Nah, itu mereka membiayai RSF, Rapid Support Force, ya, yang merupakan milisi pembantai rakyat Sudan. Jahat sekali mereka. Nah, kenapa kok UAE yang ada Dubai, ada Abu Dhabinya itu begitu jahatnya kepada rakyat Sudan? Karena mereka normalisasi dengan Israel. Jadi kalau orang sudah normalisasi dengan Israel, kelakuannya jadi kadang-kadang lebih hebat dari Israel, jahatnya, Zionisnya. Makanya saya ingatkan, ya, pernah di sidang umum PBB kemarin ada pemimpin negeri muslim terbesar di dunia bilang apa? Demi perdamaian Palestina kita wajib menjamin keamanan Israel, ya kan? Ya. Dan konon kabarnya dia mantan jenderal loh, konon kabarnya, ya kan? Gimana ceritanya? Kok yang zolim yang dijamin keamanannya, bukan yang dizolimi yang dijamin keamanannya, ya kan? Baik, nah selanjutnya kita masuk kepada bagian berikutnya, karakteristik pemerintahan mulkan Jabriyah, yang jumlah pembahasannya ada 8 poin yang karenanya kita cukupkan sampai sekian saja karena pembicaraan ini masih panjang. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita masih bisa ketemu lagi, kita bisa lanjutkan pembahasan ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, tidak ada yang bertanya, tidak mau silakan kajian hari ini. Bapak-bapak, terima kasih ya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Diizinkan, Bu. Terkait dengan opini khilafah, memang ini kan mungkin bagi sebagian majelis-majelis taklim itu sesuatu yang sangat aneh ya. Mungkin bagi umat Islam pun agak asing begitu. Sementara agenda ini kan memang sudah ditetapkan di dalam satu hadisnya, kabar dari Rasulullah bahwasanya akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Yeah. Tetapi kita lihat bagaimana penguasa hari ini ya, dengan begitu derasnya opini moderasi Islam, ataupun mungkin sebentar lagi ada Natal bersama gitu ya. Ini kan memang betul-betul para penguasa gitu ya, dengan kebijakan pemerintahannya itu ingin mengalihkan, bahkan memalingkan umat itu dari ajaran Islam yang hakiki. Nah, dengan seperti ini mungkin bagaimana pandangan Ustadz gitu ya terhadap kita semua, karena kita semua juga ingin berkontribusi dalam penegakan tegaknya kembali khilafah. Itu saja mungkin Ustadz. Jazakallah khairan katsir. Kumpulin dulu ya Pak. Ya, kumpulkan dulu. Baik Bu, terima kasih Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mau nanya, kenapa hampir semua khalifah meninggalnya dibunuh oleh orang yang terkena hasutan oleh orang Yahudi ataupun orang munafik dan kafir? Hampir semuanya dibunuh itu apa sama bunuh-bunuh? Ini hanya sebagian umat yang akan tahu sejarahnya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang beralih fase yang keempat. Ya. Masih ada nggak negara di dunia ini yang sistemnya memakai fase ketiga? Masih ada atau tidak negara di dunia saat ini? Pakai fase ketiga katanya. Yang contohnya kayak Brunei Darussalam itu kan dia apa itu termasuk yang masih ketiga itu apa? Enggak. Baik, sudah 3 ya, langsung dijawab. Langsung kita ya. Langsung. Ya, terima kasih kepada para penanya. Kepada Ibu yang mengajukan pertanyaan pertama, bagaimana kontribusi kita bagi penegakan khilafah? Ya, jadi begini Bu, kalau kita perhatikan hadis Nabi yang memberikan nubuwah atau prediksi kenabian mengenai akan wujudnya kembali khilafah di akhir zaman, itu bunyi hadisnya Nabi sedang berdialog dengan sahabat yang bernama Abdullah ibnu Hawalah. Bunyinya begini, ya ibnu Hawalah, wahai ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata nazalat fi ardil muqaddasa, bila kamu sudah menyaksikan khilafah turun di bumi yang disucikan Allah, Baitul Maqdis ya, maka akan terjadi ya gempa-gempa, kemudian peristiwa-peristiwa heboh ya, kegoncangan-kegoncangan, dan jarak manusia dengan kiamat ketika itu seperti jarak tanganku dengan kepalamu, begitu ya. Nah, jadi di sini ada kata nazalat. Nazalat itu artinya apa? Turun ya, turun. Ya, idza ra'aital khilafah nazalat. Jika kamu menyaksikan khilafah turun, telah turun. Gitu. Nah, ada ulama ya, dalam hal ini penulis kitab ini Syekh Karim Abu Zaid, dia menggarisbawahi kata nazalat ini yang menandakan
bahwa datangnya khilafah itu adalah sebagai anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa memaksakan jadwal munculnya khilafah, tuh nggak bisa. Ya, itu semua terpulang kepada ya takdir yang Allah sudah rancang bagi jadwal munculnya khilafah. Nah, terus pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang bisa kita lakukan adalah memantaskan diri untuk menjadi warga khilafah. Itu yang harusnya kita lakukan. Soal sampai akhir hayat kita mengecap pengalaman hidup di bawah naungan khilafah atau tidak, itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah coba bangun diri ini menjadi pribadi muslim mukmin yang layak untuk menjadi warga khilafah. Nah, warga khilafah di antara cirinya apa? Di antaranya ciri warga khilafah itu adalah dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Dia berlemah lembut dengan sesama saudara mukmin. Dia mempunyai izzah, punya marwah, kehormatan di hadapan orang kafir. Dia nggak inggi-inggi sama orang kafir, ya kan? Apalagi bisa dibayar sama orang kafir. Enggak. Terus termasuk dia punya jiwa khilafahwan, ya kan, bukan negarawan, ya, khilafahwan. Itu kalau seandainya dia dalam menegakkan agama itu spiritnya, ruhnya itu al-jihadu fi sabilillah, ingin berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan termasuk sifat khilafahwan itu adalah la yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Bukan khilafahwan namanya kalau dia dalam menampilkan keislamannya itu berdasarkan tampilan kelompok tertentu saja. Gitu. Itu bukan khilafahwan, karena khilafah itu menaungi seluruh umat Islam, seluruh kelompok umat Islam. Jadi kalau dia hanya merasa kelompoknya saja yang benar gitu, kelompoknya saja yang ngikutin sunnah gitu ya, nggak mungkin yang kayak gini layak disebut warga khilafah. Karena warga khilafah itu siap menghadapi muslimin dari aneka ragam latar belakang dan perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak prinsipil begitu. Ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya Ibu silahkan pelajari surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Ya. Sebenarnya ini sering disebut sebagai 3 ayat yang membicarakan tentang al-akhlaq al-asasiyah li jundillah. Ya, akhlak yang fundamental yang perlu dimiliki oleh seorang prajurit Allah, tentara Allah. Ya. Kan pada hakikatnya semua orang yang jadi warga khalifah siap menjadi jundullah, tentara Allah. Jadi begitu Bu ya. Pertanyaan kedua, kenapa semua khalifah matinya dibunuh? Jawabannya yang paling sederhana adalah karena sudah ditakdirkan Allah. Itu jawaban yang paling sederhana. Ya kan? Nah, kalau jawaban tambahannya adalah karena Allah sayang sama mereka. Orang kalau mati dibunuh padahal dia sedang berada di jalan Allah, dia disebut sebagai mati syahid. Ya, orang dapat rezeki mati syahid itu namanya disayang sama Allah kan. Makanya ada hadis sampai mengatakan man talaba syahadata bisidqin, barang siapa yang memburu mati syahid dengan sungguh-sungguh, ya, maka dia akan dapatkan derajat mati syahid sekalipun dia wafatnya di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, bukan di medan perang. Ngerti ya? Ya. Nah, jadi dan memang pertanyaan Mbah ini ya dalam ini. Karena memang realitanya begitu. Bahkan ada analisa sejarawan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga sebenarnya matinya dibunuh. Ya, diracun. Jenis racunnya namanya Allahumma sholli ala Muhammad, sammu sanah. Sam itu artinya racun, sanah artinya setahun. Jadi Abu Bakar Siddiq suatu hari dapat undangan makan dari orang Yahudi. Dia datang berdua dengan seorang kawannya. Dan ketika mereka makan disajikan sop. Ya.
Nah, selesai makan, kawannya ini ahli tentang masalah makanan. Dia pakar dia di bidang makanan. Dia bilang, "Wahai Khalifah, yang kita makan tadi tampaknya mengandung racun yang mematikan. Tapi udah dimakan." Gitu. Maksudmu gimana? Ya, aku tahu itu bahan-bahan tadi itu mematikan. Tetapi dia mematikannya membutuhkan waktu. Gitu. Nah, dia nggak bisa menentukan berapa lama. Tapi yang jelas, setahun berikutnya wafat Abu Bakar pada hari yang sama dengan kawan itu mati. Ngerti ya? Berarti kan Abu Bakar matinya dibunuh. Umar bin Khattab wafat dibunuh. Utsman bin Affan wafat dibunuh. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh. Bahkan Hasan bin Ali radhiyallahu an juga matinya diracun. Makanya waktu masih kecil-kecil, Hasan dan Husain, dua anaknya Ali bin Abi Thalib, itu Nabi Muhammad SAW itu tiap kali ketemu Hasan tuh dicium di mulutnya. Tiap kali ketemu Husain dicium di lehernya. Selalu begitu. Tiap Nabi ketemu Hasan yang dicium mulutnya, tiap ketemu Husain yang dicium lehernya. Akhirnya Husain ngiri. Dia ngadu sama emaknya, "Umi, kenapa Datuk kalau mencium aku nggak pernah di mulut, tapi kalau mencium Bang Hasan, ya kan, itu selalu di mulut. Aku pengen dicium di mulut." Gitu. Fatimah nggak bisa jawab. Suatu ketika Fatimah datang ke Nabi khusus bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku, kenapa engkau kok memperlakukan cucumu Hasan dan Husain ini berbeda? Kalau engkau mencium Hasan di mulutnya, tapi kalau engkau cium Husain di lehernya." Tiba-tiba wajah Nabi menjadi muram, gitu, muram. Terus Nabi bilang, "Sesungguhnya aku diberitahu Allah bahwa anakmu Hasan, cucuku Hasan akan mati diracun. Karenanya aku cium dia di mulutnya. Sedangkan anakmu cucuku Husain akan mati dipenggal. Gitu. Makanya aku cium lehernya." Masya Allah. Ya. Jadi Mbah, kira-kira begitu jawabannya. Ya, Mbah Surip Cijantungi. Yang ketiga, masih ada atau tidak negara di dunia saat ini yang sistemnya seperti fase ketiga? Kalau dibilang tidak ada sama sekali, enggak juga. Tapi dibilang ada, enggak juga. Gitu, ya. Karena apa? Karena memang ada negeri-negeri tertentu sekarang yang berusaha untuk mengumumkan secara terang-terangan kalau di situ diberlakukan syariat Islam, ya kan? Contohnya Brunei, contohnya Afghanistan, ya kan? Contohnya insya Allah Suriah, ya. Suriah itu sudah membentuk dewan fatwa, ya, para mufti, ya, dari berbagai kelompok Islam yang berbeda-beda, ya kan, untuk menjadi tempat konsultasi kabinetnya Suriah, begitu, ya. Nah, tapi kalau dibilang persis kayak era Mulkan Adnan, kayaknya nggak bisa, gitu. Karena masih banyak sekali keterbatasan yang menyebabkan nggak sepenuhnya syariat Islam bisa diterapkan. Sebagai contoh misalnya, kita belum mendengar di salah satu dari 3 yang saya sebut tadi itu memberlakukan, ya, currency berupa zahab wal fiddah, emas dan perak, ya kan? Tapi masih memberlakukan uang kertas. Yang padahal uang kertas ini ada sebagian ulama yang menfatwakan sebagai biang kerok riba. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Alhamdulillah sudah 3, berarti sudah witir. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua, ya. Kita akhiri majelis kita dengan harapan semoga yang sedikit kita pelajari ini membawa manfaat dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.